Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan resep kue tradisional, kue bikang lagi. Ini mau yang anti ribet pakai 1 tepung aja atau mau yang 2 tepung perbandingan 1:1. Semuanya ini anti gagal, anti ribet, seratnya kecil-kecil banget dan juga full sarang ya teman-teman, tetap empuk meskipun dingin. Oke, simak terus videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu ya teman-teman. Ini 250 gram tepung terigu, ini protein sedang yang segitiga biru curah ya. Kemudian aku tambahkan 140 gram gula, kemudian tambahkan juga dengan 450 ml santan. Nah, untuk santannya sendiri ini dalam kondisi hangat kuku ya teman-teman. Jadi kalau gunakan 1 tepung terigu aja, ini santannya wajib hangat kuku atau dingin ya, jangan panas karena nanti bisa mateng di adonannya. Nah, ini kita aduk-aduk pakai centong nasi seperti ini aja karena ini buatnya juga sedikit ya teman-teman. Jadi menggunakan centong nasi seperti ini juga bisa ya teman-teman, tanpa harus pakai mixer ataupun pakai whisker. Nah, di sini kita campur semua antara tepung, kemudian gula dan juga santannya. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kunci keberhasilan dari kue bikang sendiri itu yang pertama itu dari adonannya ya teman-teman. Jadi untuk adonannya itu harus benar-benar kalis, benar-benar licin gitu ya. Jadi ini wajib ditepok-tepok. Kalau pakai manual seperti ini selama 10-15 menit ditepok-tepok seperti ini supaya nanti bisa muncul, untuk seratnya itu bisa kecil-kecil halus gitu ya teman-teman. Oke, ini kita tepok-tepok seperti ini aja sambil dituang santan yang sudah kita siapkan tadi. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, ini sudah kita tuang semua untuk santannya. Ini kita tuang semua ya, 450 ml santannya. Kemudian ini lanjut kita aduk-aduk dan juga ditepok-tepok ya teman-teman seperti ini. Oke, setelah selesai dan tercampur ini bisa kita diamkan dulu. Untuk konsistensinya seperti ini ya. Kita diamkan kurang lebih 1 jam atau 30 menit ya teman-teman. Kemudian kita bagi, kita kasih pewarna sesuai selera. Nah, untuk kali ini aku pakai warnanya 2 aja ya teman-teman, jadi warna putih dan juga warna hijau. Jadi simple banget ya teman-teman. Resep kali ini anti ribet ya teman-teman. Ini cocok banget buat pemula, bikinnya gampang banget dan juga bahannya itu simple, cuma pakai 1 tepung. Nah, di sini aku warna hijaunya mau hijau yang sedikit tua atau hijau army, jadi aku pakai pewarna hijau muda dan ditambahkan warna coklat. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, hijaunya itu pekat seperti ini. Kalau mau lebih soft lagi untuk warna hijaunya juga boleh banget, pokoknya sesuai dengan selera. Untuk warna putihnya juga aku kasih pewarna pemutih makanan ya teman-teman. Nah, seperti biasa untuk langkah selanjutnya ini kita panaskan cetakannya, kemudian kita olesi dengan air garam seperti ini ya teman-teman. Pastikan untuk cetakannya itu benar-benar panas. Nah, seperti ini baru kita tuang untuk warna pertama, yaitu warna putih. Setelah adonan putihnya kita tuang semuanya, baru kita timpa untuk warna hijaunya ya teman-teman, tepat di tengahnya supaya nanti lebih cantik lagi untuk hasilnya. Nah, untuk
Pengaturan apinya di sini aku pakai api yang besar cenderung sedang atau pakai api sedang ya teman-teman. Pokoknya intinya panaskan sampai benar-benar panas untuk cetakannya. Nah, setelah matang ini baru kita tutup dan kita taruh ke dalam wadah yang dikasih serbet yang bersih dan juga air ya teman-teman. Nah, kemudian setelah hangat ini bisa kita keluarkan seperti ini pakai sendok aja. Nah, hasilnya cantik ya teman-teman. Untuk bagian belakangnya itu tidak gosong sama sekali. Pokoknya ini resep simple, cocok buat pemula yang masih sering gagal bikin kue bikang. Pakai resep ini insya Allah anti gagal ya teman-teman. Pokoknya pengapiannya betul dan juga cara ngaduknya itu benar-benar kalis. Insya Allah nanti bersarang dan juga tidak gosong. Nah, untuk cara merekahkannya ini tanpa tutup botol seperti ini, hasilnya juga cantik banget ya teman-teman, simple tanpa harus menggunakan tutup botol. Nih hasilnya malah seperti bikang cungkil ya teman-teman, cantik sekali. Oke, ini kita rekahkan semuanya ya sampai selesai ya teman-teman. Jadi bisakan kalian merekahkan kue bikang seperti ini. Ini mirip dengan kue bikang cungkil bagi kalian yang suka dengan bikang cungkil tapi masih kesulitan nyungkilnya. Seperti Mama Hasan masih pemula seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau mau bikang cungkil ini kita pakai sistem direndam dulu seperti kue bikang, tapi nanti direkahkannya pakai sudi saja tanpa gelas, tanpa tutup botol. Nanti hasilnya seperti ini, cantik banget. Nah, ini aku perlihatkan ya teman-teman, ini adalah yang gagal, ini adalah kue bikang yang cetakannya kurang panas. Jadi untuk belakangnya seperti ini gosong dan juga tidak mulus. Untuk bagian depannya meskipun ini terbentuk serat tapi kurang bagus. Pokoknya kalau cetakannya kurang panas hasilnya kurang maksimal gitu ya teman-teman. Nah, berbeda banget ya teman-teman, ini cetakannya sudah benar-benar panas dan juga yang enggak panas. Untuk bagian depannya itu benar-benar apa itu namanya ya teman-teman, enggak terbentuk sarang, jadi itu namanya bantat ya teman-teman. Nah, kalaupun terbentuk sarang itu kurang maksimal, bagian belakangnya juga tidak mulus. Jadi perhatikan untuk cetakannya itu meskipun pakai tepung terigu saja itu cetakannya juga harus benar-benar panas ya teman-teman. Oke, sampai di sini ya teman-teman video aku. Dari satu resep ini aku menghasilkan 10-11 kue bikang. Oke, kita lanjut ke resep yang kedua, yaitu resep bikang karamel gula merah yang pakai labu ya teman-teman. Ini perbandingan tepungnya 1:1, ini anti gagal. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu ya teman-teman. Ini adalah larutan karamel gula merah, kemudian ada santan, ada tepung terigu, tepung beras, gula pasir dan juga labu ya teman-teman. Kue bikang ini yang bakal bikin empuk itu adalah labunya ya teman-teman, dan juga karamelnya itu bakalan bikin rasanya itu lebih nikmat lagi. Kita masukkan gulanya, kemudian tepung beras dan juga tepung terigu. Untuk detail resepnya nanti kalian bisa cek di deskripsi box ya teman-teman untuk detailnya. Nah, kemudian untuk bahan keringnya ini kita aduk-aduk dulu, kemudian kita tambahkan labu yang sudah kita blender ya teman-teman. Ini di blender dengan larutan santan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini kita blender, kita pakai santannya secukupnya ya teman-teman. Kemudian ini baru kita aduk-aduk. Nah, sampai di sini kemudian kita tambahkan larutan santannya ya teman-teman. Ini santannya dalam kondisi panas ya teman-teman. Sebelumnya sudah aku rebus dengan daun pandan dan juga
garam. Jadi penambahan garam itu kalau Mama Hasan ya teman-teman bikin kue bikang atau kue apapun itu ditambahkan garamnya pas waktu merebus santan. Jadi nanti kerasa tidaknya kan kita tahu ya teman-teman kalau direbus dengan santan. Nah ini karena Mama Hasan mau cepat, ini aku pakai mixer aja. Ini nanti teksturnya juga bakalan lebih cantik lagi sambil kita tambahkan sisa santan yang sudah kita rebus tadi ya teman-teman. Ini kita mixer sampai lembut dan juga halus, kemudian baru kita tuangkan larutan karamel. Ini karamel gula merah ya teman-teman. Nah untuk larutan karamelnya ini aku pakai 100 ml ya teman-teman. Kalau buat gula karamelnya ini aku sudah share di pas waktu bikin kue bikang karamel gula merah ya teman-teman. Jadi untuk takaran air dan juga gulanya nanti kalian bisa cek di resep kue bikang karamel, nanti aku cantumkan linknya di deskripsi ya teman-teman. Nah kemudian ini kita mixer lagi sampai benar-benar tercampur rata, nanti ada gelembung-gelembung kecil, nanti bikin kue bikangnya tadi jadi lembut dan juga berserat halus. Nah seperti ini baru kita siap untuk mencetaknya. Nah di sini seperti biasa kita panaskan cetakan kue bikangnya sampai benar-benar panas, kemudian kita tambahkan, kita oles dengan air garam. Nah setiap kali mencetak ini harus benar-benar panas ya teman-teman untuk cetakannya. Nah ini setelah dioles dengan air garam dan juga sudah panas untuk cetakannya, lanjut kita tuang untuk adonan tadi. Nah penambahan dari labu itu bertujuan supaya teksturnya itu lebih lentur lagi ya teman-teman, karena kalau bikin bikang gula karamel ada yang bertanya kenapa kok sedikit keras gitu ya teman-teman, karena kita kan proses karamelnya itu memang bikin kuenya itu sedikit pero. Apa itu kata pero ya teman-teman? Untuk bahasa Jawanya pero ya teman-teman, itu artinya lebih kering gitu ya teman-teman. Tapi asalkan penyimpanannya benar, itu bakalan lentur juga ya teman-teman. Jadi setelah dingin, benar-benar dingin, itu langsung bisa disimpan atau dibungkus dengan plastik OPP, nanti bakalan lentur, awet lentur gitu ya teman-teman. Atau ditambahkan dengan labu seperti ini, nanti bakalan lebih lentur lagi. Bisa juga ditambahkan dengan telur gitu ya teman-teman. Nah untuk kali ini aku tidak pakai telur, pakai labu aja. Ini rasanya sudah enak banget ya teman-teman. Jadi nanti kalian wajib coba ya di rumah. Ya seperti biasa ini kita tunggu sampai muncul gelembung-gelembung kuenya itu bersarang gitu ya teman-teman. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah seperti ini kita tunggu sampai kuenya itu kering untuk permukaannya ya teman-teman. Kalau tidak bisa merata, bisa digeser-geser seperti ini untuk api kompornya. Pakai tatakan atau alas juga nggak apa-apa ya teman-teman, tapi aku nggak pernah pakai kalau untuk bikin kue bikang itu. Nah sesuaikan aja dengan api kompor kalian ya teman-teman. Nah ini sudah kering semuanya, baru kita taruh di wadah, kemudian kita cungkil kalau sudah hangat gitu ya teman-teman. Kita ambil, kita lihat untuk bagian belakangnya ya teman-teman. Nah lihat kan, Masya Allah, ini tuh tidak gosong sama sekali untuk bagian bawahnya. Nah untuk penggunaan api aku sudah pernah share ya teman-teman, gunakan api sedang
dari awal sampai akhir, atau 3 pengaturan api besar, api sedang, dan juga api kecil. Sesuaikan dengan kompor kalian dan juga selera kalian ya teman-teman. Kalau pas waktu nyetak kue yang satu ini aku pakai api sedang, cenderung besar dari awal sampai akhir ya. Oke, ini kita cungkil semuanya. Kuenya hasilnya benar-benar cantik ya teman-teman. Ini lebih bagus lagi ya teman-teman dari resep aku yang kemarin, kue bikang gula karamel. Kalau ditambahkan dengan kue labu itu bakalan lebih lentur lagi ya teman-teman. Pokoknya kalian wajib coba untuk kue yang satu ini. Nah, untuk cara merekahkannya di sini aku pinginnya digunting aja ya teman-teman. Jadi untuk cara merekahkannya bisa digunting, bisa direkahkan langsung, tergantung selera kalian. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Seratnya itu cantik banget, seratnya lebih kecil, lembut, lentur, dan juga halus ya untuk seratnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Gimana, tertarik nggak bikin kue bikang baru Mama Hasan yang satu ini? Ini tuh pokoknya paling recommended buat kalian yang masih belajar bikin kue bikang yang satu ini. Kalian bakalan suka dengan teksturnya, yakin ya teman-teman. Oke, ini kita rekahkan semuanya. Mohon maaf itu bocil aku ikut bantuin katanya ya teman-teman. Biasalah emak-emak ya teman-teman. Tuh kelihatan banget kan teman-teman, itu tuh seratnya itu banyak banget, kecil-kecil, dan juga rapih ya teman-teman. Untuk teksturnya ini juga lebih lembut lagi, lebih lentur lagi daripada kue bikang gula karamel yang tidak ditambahkan dengan labu ya teman-teman. Ini lebih perfect lagi untuk hasilnya. Bahannya juga simple, caranya juga mudah, bikinnya itu cepat ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Dalam satu resep aku menghasilkan 21 biji ya teman-teman. Pokoknya kalian wajib coba untuk resep baru dari aku Mama Hasan. Dijamin gak akan nyesel ya teman-teman kalau lihat tekstur yang benar-benar lembut lentur seperti ini. Pokoknya rasanya itu mantep banget, lebih enak, lebih legit gitu ya teman-teman. Oke, ini hasilnya lumayan banyak dan juga jumbo ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah kata selama bikin video kali ini. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.